Warahmatullahi wabarakatuh. Gue Agus Muhammad. Di video ini sorry banget, gue upload di YouTube namun dalam keadaan vertikal. Ya fungsinya emang secara keseluruhan gue hanya pengen berbagi ilmu. Jadi mohon maaf ya kalau ada kekurangan cara penyampaian gue. Dan dari segi posisi video ya biar lebih gampang karena gue pakai HP. Jadi ya gue lihat banyak banget teman-teman yang lagi proses tes di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau PT Temin atau Toyota. Nah di video ini gue mau coba berbagi sharing gimana pas gue tes di Toyota ya. Dan basic gue ada pengalaman di Toyota. Jadi gue punya pengalaman Toyota selama 3 tahun di Temin di Kerawang. Jadi mungkin lewat video ini gue bisa berbagi sedikit kemudahan untuk teman-teman yang mungkin masih bingung bertanya-tanya dari awal psikotes, tes fisik, sampai dengan medical check up, interview, mungkin induksi ya. Dan apakah worth it apa enggak kerja di Toyota untuk saat ini. So, kalau lo nggak keberatan, baru subscribe channel gue. Minimal lo like video ini dan komen biar video ini bisa FYP ya. Bukan FYP, apa namanya tuh, bisa up. Karena kalau FYP di TikTok ya. Dan yang pertama yang pengen gue bahas yaitu tes psikotesnya ya. Di psikotes Toyota ini dia ada 2 tahapan. Nah di pertama lu tes awal dulu, psikotes awal itu sistemnya langsung gugur. Kalau lu gagal lu bisa langsung pulang. Kalau lu lolos lu lanjut. Nah untuk sekian tesnya, apa aja tesnya sebenarnya udah gue bahas panjang lebar di video-video gue sebelumnya. Silahkan lu cari aja yang judulnya kisi-kisi Toyota. Di situ lebih jelas dan ada beberapa simulasinya juga ya. Kurang lebih ya intinya psikotes biasa lah. Dan yang tahap kedua ini lebih cenderung ke gambar orang, gambar pohon, warteg tes, dan tes kepribadian. DISC kalau nggak salah nama tesnya. Itu mah gampang, cuman pilih mana yang menurut kalian banget doang kok. Jadi nggak harus mikir. Jadi lu suruh milih 2 pernyataan, mana yang paling kalian banget. Nah nanti kalau kalian lolos di tahap kedua ini, kalian lanjut ke interview. Di interview ini juga, interview bukan interview yang serem banget gitu, enggak. Interview Toyota ini bisa dibilang interview yang sangat mudah. Kenapa bisa bilang gue sangat mudah? Karena dari beberapa tes rekrutmen perusahaan yang banyak gue laluin, yang pernah gue ikutin, itu paling mudah ya Toyota interviewnya. Karena gak terlalu menjurus kemana-mana ya. Jadi untuk interview di Toyota sendiri, insya Allah kalau teman-teman gak gugup, bisa ngejawab dengan benar, bisa memberikan reason atau alasan kenapa kalian yang harus dipilih, kenapa kalian harus diterima, insya Allah juga bisa lolos di interview kali ini. So ya gampang lah, gak susah amat. Nah setelah kalian lolos dari interview sendiri, itu bakal lanjut ke tahap MCU. Ada juga yang tes fisik. Tes fisik ini gak terlalu serem, gak terlalu serius banget kayak mau masuk tentara, mau masuk militer, enggak ya. Jangan dianggap seperti itu, enggak. Karena untuk pull up sendiri juga gak terlalu serius. Kayaknya mungkin kalau hanya bisa pull up 1 kali juga itu udah lebih dari cukup ya. Udah cukup banget bisa lolos pull up. Dan kalau yang bertanya-tanya, bang, gimana kalau gue patah tulang dan gue nggak bisa pull up gitu ya. Ya emang tujuannya itu. Tujuannya Toyota pengen tahu lu ada masalah nggak di tangan. Makanya ada tes pull up ya. Jadi kalau lu nggak ada masalah di tangan kalian, nggak ada bekas patah tulang atau kecelakaan, ya insya Allah bisa. Dicoba aja. Kalaupun nggak pernah dicoba, mungkin lu bisa coba di atas pintu kalian ya. Pintu kan ada ini, apa sih yang di pintu itu? Ya intinya di pintu lah, yang buat handle pintu di atasnya kan ada kayu itu, perlu naik ke situ aja setiap pagi. Insya Allah bisa. Minimal 1 kali aja cukup. 1, 2 itu cukup insya Allah. Kalau lo nggak terlalu gendut, insya Allah kuat ya. Nah, habis itu langsung medical check up. Medical check up ini yang paling susah ya. Di Toyota sendiri yang paling susah ini medical check up-nya. Hampir semua atau hampir kebanyakan orang yang tes di Toyota, yang ikut rekrutmen di Toyota itu gagal di medical check up. Kenapa bisa kayak gitu? Karena MCU-nya ini bener-bener rumit guys. Dari semacam, mohon maaf ya, PUP ya. Kalau pagi-pagi kita nanti dikasih kayak semacam wadah kecil gitu, kayak toples kecil. Itu bukan buat naruh urin, tapi buat naruh EO kita kalau pagi-pagi. Jadi misal lo MCU-nya hari Rabu, hari Selasa lo dikasih wadah itu, dan nanti Rabu paginya pas lo PUP pertama, itu terus lo diambil, lo masukin ke wadah kecil itu, toples kecil itu, dan dibawa ke tempat medical check up kalian. Dan ini serius, pengecekannya benar-benar sampai ke detail itu. Ada juga beberapa yang gagal karena ambeien, ya, ambeien ini banyak yang gagal. Nah pertanyaan, gimana kalau gigi berlubang? Gigi berlubang nggak ada masalah. Gue sendiri masuk ke Toyota
keadaan gigi gue berlubang, bukan berlubang lagi guys, malah pecah. Gigi gue pecah ketika gue masuk ke Toyota, pas gue MCO Toyota itu sendiri, gigi gue pecah, itu nggak ada masalah, dan gue bisa lolos alhamdulillah ya. Rata-rata gagalnya karena ambeien, hepatitis, terus ada kelainan darah, itu paling sering banget. Ya, paru-paru basah, dan juga teman-teman yang nggak suka air putih, gue jamin pasti gagal. Makanya kalau lu mau medical check up, sedikit tips dari gue, yang pertama ya perbanyak minum air putih, minimal 3 liter lah per hari ya. Perbanyak sebanyak-banyaknya. Bang gue kembung, bang gue nggak, iya gue tahu. Ntar kalau udah lolos, udah diterima, baru mau minum air putih nggak apa-apa, itu hak lu. Tapi sementara kalau mau medical check up, minumlah air putih ya. Itu buat kebaikan kalian. Karena kalau lolos kan kalian juga yang senang, bukan gue. Gue mah senangnya kalau banyak yang nonton video ini ya. Kalau yang lain mah ya tahu. Jadi kalau mau medical check up di Toyota, apalagi ya yang terkenal banget, MCO-nya paling susah, coba aja perbanyak minum air putih, minimal 3 liter per hari. 3 liter itu berarti kalau lu beli air mineral yang gede, yang paling gede itu lu bisa beli 2 ya. 2 botol itu udah cukup. Itu udah so far cukup banget kalau kalian pengen lulus ya. Yang kedua yaitu jangan begadang. Cobalah kalian tidur normal. Misal lu medical check up-nya seminggu lagi, coba tidur normal ya. Gue tahu teman-teman masih pada muda, masih baru lulus, senang banget yang namanya begadang lah, mabar lah, ini itulah. Please, untuk kali ini kalau kalian pengen bener-bener lulus, pengen bener-bener lolos dari medical check up Toyota, jangan begadang ya. Tidur jam 9, bangun jam 4, sholat tahajud, itu better banget, serius. Jangan pernah tidur di atas jam 9 kalau lo pengen lolos medical check up. Tidur cepat, bangun cepat, itu tips trik dari gua. Karena fit apa nggak fitnya badan kita tergantung dari pola tidur kita. Karena kan medical check up ini gagalnya nggak cuma karena penyakit bawaan, nggak cuma karena penyakit yang parah, enggak. Kadang kondisi fit apa nggak fitnya badan kita juga mempengaruhi juga. Dengan begadang, dengan kurang tidur, itu bisa bikin tensi kita tinggi dan segala macam ya. Jadi kalau mau medical check up, jangan begadang. Begadangnya nanti aja kalau sudah lolos ya. Itu udah bener-bener banget itu. Yang ketiga, medical check up. Karena yang paling sering gagalnya medical check up, jadi yang paling gue tekanin di video ini tentang medical check up-nya ya. Yang paling sering banget gagal di medical check up, yang ketiga yaitu gorengan. Gorengan ini nggak bagus buat kita, karena nanti kita ada yang namanya pengecekan darah. Jadi darah kita diambil ya, dicek sama dokter. Nah di situ ada poin-poin khusus, termasuk kadar lemak. Kadar lemak ini berpengaruh banget, berpotensi banget dari yang namanya gorengan. Jadi kalau lu mau medical check up, usahakan semaksimal mungkin jangan makan gorengan sama sekali. Dah, sehari, 3 hari, 4 hari better. Ditahan dulu. Nanti kalau sudah lolos, baru lo mau makan langsung 1 wajan juga nggak apa-apa. Yang penting fokus ke lolos dulu dah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu gula. Gue nggak ngelarang makan gula, cuman jangan berlebih. Karena kita nggak sadar bahwasanya apa yang kita minum tuh gulanya terlalu tinggi, geng. Serius. Terutama minuman-minuman yang berkemasan, minuman-minuman yang pakai botol ya. Kayak teh oolong, teh apa, intinya teh sejenis itu jangan diminum dulu selama mau medical check up. Fungsinya mengurangi kadar gula darah kita dalam tubuh ya. Jadi jangan diminum gorengan, gula, itu minum. Yang ketiga, berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok ini bagus banget ketika mau medical check up, serius. Namun, kalau emang kenyataannya lo ngerokok, bilang aja ke dokternya, iya gue ngerokok. Normal aja, kayak biasanya lo ngomong. Lo biasa sehari 10 batang, bilang aja 10 batang. Cuman, ketika mau medical check up, 2-3 hari berhenti, bener-bener berhenti, ditahan. Biar lolos. Cuman jangan lo berhenti baru 3 hari bilang gak ngerokok, itu malah bahaya ya. Jadi bilang aja lo ngerokok normal, cuman berhenti 3 hari sebelum medical check up. Jadi biar bisa lumayan bersih ya. Itu yang sekian. Selanjutnya mata minus. Mata minus ini masih tabu karena di persyaratan sendiri nggak ada keterangan tidak boleh mata minus ya. Jadi ada yang lolos, ada yang gagal. Mungkin gagal juga bukan karena minus, karena selama gue di Toyota pun banyak teman-teman yang matanya minus dan bisa kerja di Toyota. Jadi mata minus ini kalau dibilang mempengaruhi kita nggak lolos di Toyota, kayaknya enggak deh. Jadi banyak juga yang matanya minus tapi masih bisa lolos di Toyota ya. Jadi mata minus masih ada potensi. Bang, lihat hurufnya berapa meter, berapa jaraknya? Enggak. Karena di tes Toyota nggak lihat huruf, tapi pakai alat khusus. Ada alatnya khusus di sono. Jadi kita nggak bisa ngapalin gitu, enggak. Karena tujuan kalian ngapalin kan. Oke.
Selanjutnya buta warna ya. Banyak banget yang nanya masalah buta warna. Buta warna parsial ini bisa bikin gagal nggak bang? Kalau buta warna ini bisa gue bilang iya, cuman bukan berarti lo harus menyerah. Nggak, jalan aja dulu. Kalau emang harus lolos ya alhamdulillah, kalau emang harus gagal ya diterima aja. Jadi walaupun lu buta warna nggak bisa diakalin juga kan, karena itu udah bawaan lahir. Jadi jalin aja, semoga lolos ya. Apalagi? Waalaikumsalam, maaf ibu, sorry guys, lagi ada tamu. Dan selanjutnya apalagi ngeblank lah, masih medical check up ya. Yang bikin gagal lagi yaitu telinga ya. Telinga ini sering kita lewatkan. Bahwasanya telinga kita dicek. Jadi kalau mau medical check up, bersihin telinga kalian. Ini sepele tapi bisa bikin gagal, serius. Jadi bersihin telinga kalian kalau mau medical check up di Toyota. Karena balik lagi di Toyota ini MCU-nya paling susah, paling banyak gagal di situ. Jadi ya worries aja lah ya. Selain itu ya udah nggak ada masalah apa-apa. Asal tinggi badan lu sesuai permintaan Toyota. Kalau minta 165 ya 165. Berat badan terlalu gendut ngaruh nggak? Nggak juga. Karena angkatan gue aja dulu ada yang gendut juga. Yang penting kayaknya lebih ditekankan ke tinggi badannya. Nah, banyak yang komplain, banyak yang bertanya-tanya, kenapa nyari kerja harus ada tinggi badan? Ya karena kalian berhubungan dengan mesin. Ketika kalian kerja nanti Toyota itu ada yang namanya mesin produksi segala macam ya. Dan itu memerlukan tinggi badan yang sesuai. Coba kalau tinggi badan 150, gimana cara menjangkaunya? Itu terkait dengan safety juga. Jadi tinggi badan memang penting dalam dunia pabrik atau dalam dunia industri ya. Jadi jangan skeptis, jangan beranggapan yang aneh-aneh, diskriminasi inilah itulah, body shaming lah, enggak. Karena emang tinggi badan berpengaruh banget ketika proses kerja nanti. Jadi emang wajib minimalnya 163 ya 163 ya. Paham sampai sini ya. Next, kalau kalian sudah lolos dari, dan di interview nanti ada juga interview user. Ketika MCU nanti ada interview user. Interview user itu pas angkatan gue dulu itu terkait dengan agama doang. Jadi di sini cuma ngegertak kalian doang, seberapa kuat mental kalian, seberapa kuat kalian nahan emosi. Jadi di interview ini hanya menguji tingkat emosional kita aja sama tingkat kepatuhan kita aja. Itu pas angkatan gue, nggak tahu nanti di angkatan kalian. Karena yang itu aja juga aneh-aneh. Pancasila, rukun Islam, rukun iman segala macam. Disuruh push up lah, disuruh squat jam lah. Intinya macam-macam, beda-beda. Jadi nggak semuanya sama. Nah kalau kalian udah lolos dari semua tahapan ini, nanti akan masuk ke yang namanya induksi. Induksi ini ya sepele sih, cuma pengenalan hak dan kewajiban kalian di perusahaan kami itu apa aja. Dan di induksi ini udah dibayar, kalau nggak salah 200.000 apa berapa gitu, ada duitnya. Cuma belum kontrak ya, kalian belum dikontrak sampai sini. Dan apakah masih ada peluang gagal di induksi ini? Masih ada, namanya belum dikontrak, perusahaan punya hak ya. Yang penting kalian ikutin aja, hadir aja, dan aktif yang pasti. Simak, karena ada post test dan free testnya. Ada tes awal sama tes akhir. Jadi lo harus benar-benar menyimak apa yang disampaikan sama pihak HR atau pihak HRD. Dan ketika kalian sudah lolos semuanya, biasanya sih kalian akan pulang dulu, nunggu panggilan dulu, nunggu panggilan vokasi ya. Nunggu panggilan vokasi termin, nanti di vokasi sendiri kalian akan dimagangkan selama kalau nggak salah 6 bulan. Untuk gajinya ya sesuai dengan yang lain 80% daripada UMK. Jadi nanti kontrak kalian kontrak magang selama 6 bulan di Toyota. Kalau emang lagi bagus, kinerja kalian bagus, absen kalian bagus, kelakuan kalian bagus, mungkin bisa lanjut ke PKWT ya. PKWT sendiri 2 tahun, setahun, habis itu pengangkatan karyawan permanen. Nah gue sendiri termasuk orang yang gak diangkat di Toyota. Alhamdulillah. Kalau seandainya gue diangkat, mungkin gue gak bisa berbagi sama kalian ya. Seandainya gue jadi karyawan Toyota, mungkin gue gak bisa sharing-sharing kayak gini. Jadi semuanya ada hikmahnya. So paling itu aja yang bisa gue bagi. Kalau emang ada pertanyaan lain silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalaupun untuk masalah worth it apa enggak magang di Toyota, ya gue bilang tergantung dari sisi mana lo mau lihatnya. Kalau lo nyari duit di Toyota, magang nggak worth it karena gajinya kecil, sama lembur pun paling berapa. Tapi kalau lo mau nyari ilmu, itu bagus. Karena untuk saat ini kiblatnya atau patokan dari manufacturing atau perakitan kendaraan itu yang menjadi patokan kita adalah Toyota. Toyota adalah mesin terbaik untuk saat ini di Indonesia dari segi keamanan dan kualitas. Untuk pembuatan mobil, Toyota yang terbaik untuk saat ini menurut gue pribadi. Jadi kalau lo mau belajar ilmu perakitan, kalau mau belajar tentang dunia manufaktur, itu memang paling bagus di Toyota, gak ada lawan. Jadi tergantung dari sisi mana lo lihat. Cuman balik lagi, untuk proses Toyota ini lama.
Toyota ini prosesnya sangat lama. Jadi untuk menunggu vokasi ada yang 10 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Jadi kalau lo mau sabar, ditunggu aja. Ketika kalian masuk sana, ada ilmu yang bagus di sana. Ya, jadi jangan berharap lebih, apalagi berharap jadi karir permanen. Paling sono ya bisa nyari ilmu doang. Dan saranku ketika lo udah sampai sono, udah vokasi, teman-teman yang nonton video ini dan lo udah vokasi, perbanyak belajar di Toyota. Belajar yang baik-baik, belajar skill, tingkatin skill kalian. 6 bulan di sana, anggap aja itu sekolah, sambil bekerja, sambil dapat uang. Jadi ketika kalian gak dilanjutin kontrak di Toyota, lu punya ilmu yang bagus, lu punya sertifikat yang bagus di Toyota, ya. Karena ilmu dari Toyota ini bagus banget, skill dari Toyota bagus banget, sertifikat Toyota pun juga bagus banget. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue ngerasain sendiri, ya. Pakai Toyota gue, alhamdulillah bisa dipakai sama Mitsubishi, Wings, Indofood, Hamana, Piaggio, itu memang bener-bener laku banget, bener-bener bagus. Yang penting disertai dengan skill dan ilmu kalian. Jadi kalau kalian sudah sampai ke tahap vokasi, jalanin, pelajarin, nikmatin, ya. Oke? Jangan pernah melihat teman-teman kalian, karena teman-teman kalian yang udah kerja kontrak gajinya lebih gede daripada kalian yang makan di vokasi di Temin. Oke? Bagus Muhammad, paling itu aja yang bisa gue bagi kali ini. Gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Balik lagi, kalau ada yang ingin tanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang ingin pengen sharing aja di kolom komentar video ini. Semoga bisa bermanfaat. Gue Gus Muhammad, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Doain gue dan keluarga gue. Bantu gue biar semua ikhtiar gue bisa Allah mudahkan, ya. Dan yang mau bikin CV lamaran kerja silahkan bisa DM aja ke TikTok gue. Sekali lagi baru subscribe channel gue dan silahkan kunjungin TikTok gue Gus Muhammad juga. Gue Gus Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallim ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. See you guys.